Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang jenis saham dan obligasi. Ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Oke, yang pertama saham. Pengertian saham itu adalah bukti penyertaan kepemilikan modal pada suatu perusahaan. Jadi yang penting adalah bukti kepemilikan lah, gitu aja. Itu udah nempel di kepala, pahamin, dan insya Allah nggak bakal salah. Pengertian lain tuh banyak. Ada yang kayak di buku ini, persediaan yang siap untuk dijual. Itu juga pengertian lain dari saham. Saham itu bahasa Inggrisnya stok ya, kalian juga harus tahu. Stok. Oke. Lanjut. Bedanya dimana jenis saham itu ada dua aja, saham biasa sama saham preferen. Saham biasa ini atau common stock ini ya, keuntungannya mendapatkan dividen dan menjadi pemilik sesuai porsinya. Apa bedanya dengan saham preferen? Saham preferen itu bedanya kalau dividennya itu biasanya tetap dia. Dividennya tetap. Kalau saham biasa kan dia tergantung keuntungan, bisa lebih banyak dari saham preferen, bisa juga lebih kecil, fleksibel ya. Kalau saham preferen dividen tetap. Yang kedua, kalau dia ada perusahaan bangkrut atau likuidasi, istilahnya ya, bangkrut atau likuidasi, itu yang prioritas untuk dipenuhi kewajibannya, yang diuangkan itu adalah yang preferen dulu, baru yang biasa. Nah, dua ini Bapak harap kalian dapat ingat gitu loh, bedanya saham preferen sama saham biasa. Yang ketiga juga kapan bisa menjual. Nah, yang ketiga nih nggak usah ingat, nggak apa-apa lah. Yang penting dua nih kalian ingat, prioritas ketika likuidasi dan juga dividennya saham preferen itu tetap. Bedanya ya kapan bisa menjual. Kalau saham biasa kita bisa menjual kapan saja saat pasar sahamnya buka. Kalau saham preferen tuh cuman waktu-waktu tertentu aja dia bisa menjual kitanya. Ini ada di sini anunya, tambahan kata-kata, prioritas pembayaran, dividen tetap, terus dividen kumulatif, preferred stock, sama adjustable driven. Cuman dari 5 ini yang paling penting banget sih adalah prioritas pembayaran ketika saham tuh dilikuidasi perusahaannya, maka yang diprioritaskan untuk dibayar duluan adalah saham preferen. Yang kedua, dividen dari saham preferen itu tetap. Nah, yang penting dua itu kalian harus tahu. Oke, sekarang keunikan saham dibanding deposito, dibanding apa? Satu, dia adalah earning asset, atau aset yang menghasilkan. Yield itu artinya keuntungannya itu ada dua. Yang pertama dividen, yang kedua nih capital gain. Capital gain itu artinya harga sahamnya itu bisa naik gitu. Kalau dianukan ke kontrakan rumah ya, kalau kita istilahkan ke orang yang beli rumah, dividen tuh ibaratnya rumah itu kita sewain. Kita kan dapat sewaan rumah nih, kontrakan rumah dari orang yang nyawa. Itu kita istilahnya dividennya gitu loh. Nah, capital gain nih kalau harga rumah itu tiap tahun tuh naik. Nah, itu capital gainnya dia. Capital gainnya akan jadi untung kalau kita menjual saham itu. Sama kayak rumah, kalau kita jual rumahnya harganya misalkan 100 juta lebih mahal daripada harga kita beli, itu namanya capital gain. Tapi dividen nih yang kita dapat per bulan gitu atau per tahun. Oke. Yang kedua, dia berisiko. Ada risikonya, ada ketidakpastian. Yang keempat, hanya diperdagangkan di tempat tertentu atau pasar saham, bursa efek. Nah, coba kalian nanti cari gambar saham di internet ya. Cari gambar saham di internet. Kalian perhatikan nanti ada yang namanya preferred preferen stock atau saham preferen. Ada juga namanya common stock atau saham biasa ya. Oke. Ini jenis saham yang lain, ada yang namanya saham unggulan atau blue chip stock, saham unggulan ya. Misalkan saham-saham perusahaan makanan ya, kayak Indofood itu
blue chip stock, dia memang stabil sekali sahamnya. Ada namanya growth stock, saham yang lagi tumbuh. Ada saham defensif. Saham defensif ini saham yang meskipun kena krisis atau apa, biasanya dia tidak terlalu pengaruh. Ini adalah sembako ya, produk gula, minyak goreng. Saham siklikal ini tergantung, kalau ke ekonomi lagi bagus dia sahamnya tinggi, misalkan produk mobil. Sementara saat ekonomi lagi rendah ya dia biasanya juga turun. Kalau saham musiman ini per musim, bukan tergantung dari siklus ekonomi, tapi musimannya. Mau musimnya lagi liburan, misalkan bulan Juni Juli, biasanya pabrik mainan, atau misalkan lagi hari Natal misalkan, musiman gitu, itu biasanya pabrik mainan sahamnya tinggi. Kalau saham spekulatif ini yang contohnya ini ya, batu bara, pengobaran minyak gitu. Oke, kita pause dulu. Sekarang agio saham. Nah, ini juga selain beda saham umum dan saham preferen, yang kalian harus paham juga adalah agio saham. Apa itu agio saham? Adalah selisih dari harga jual dan harga beli suatu saham. Itu poinnya. Misalnya diketahui harga jual suatu saham adalah 750 per lembar, sedangkan harga belinya adalah 820 per lembar. Berdasarkan informasi yang telah sampaikan, diketahui agio saham yang dicatat adalah 70 per lembar. 820 dikurangi 750. Nah, ini kalau kalian perhatikan, selain saya memberitahu tentang agio saham, yaitu selisih harga jual dan harga beli, yang kedua, coba kalian perhatikan, kalian cek di PowerPoint ini, yang mana penulisan rupiah itu yang betul. Apakah Rp titik 750, apakah Rp tanpa titik, tanpa koma gini, atau yang titik saja tanpa 0,00 ya. Nanti kalian cek jawabannya, yang mana yang betul ya. Nanti kalau aku tanya selanjutnya, saya harap kalian sudah tahu jawabannya yang mana, karena kalian keuangan harus tahu. Oke, lanjut. Tingkat pengembalian saham. Saham preferen biasanya memiliki dividen tetap per tahun, mirip deposito. Nah, kalau tingkat bagi imbal hasil itu apa sih? Adalah dividen per lembar saham preferen dibagi harga pasar. Kalau saham biasa kan dia turun naik ya, jadi agak susah ngitungnya. Dividennya nggak stabil gitu. Dividen per lembar saham preferen dibagi dengan harga pasar, itu adalah tingkat pengembalian saham. Oke. Sekarang nanti kita buat kalian bacalah tentang saham ya di internet, artikel-artikel kan, pelajari. Ada yang namanya saham gorengan, ada yang namanya tiba-tiba gara-gara statement dari presiden siapa, misalkan saham-saham di Amerika turun, nah gitu. Kalian harus harus peduli atau aware dengan masalah saham ini, khususnya yang baru ya, kayak tentang COVID, apa pengaruhnya dengan saham. Kalian baca-baca di internet ya. Oke, ada lagi namanya RUPS dan RUPSLB, rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa. Ini kapan kita RUPS dan RUPSB? Tadi contohnya gini, kalau bagi dividen itu yang mana, sementara kalau bagi ganti direksi tiba-tiba itu ada tulisan di bawah sini ya. Kalau bagi dividen itu dia RUPS, kalau ganti direksi tiba-tiba itu RUPSLB. Kalau misalnya kita perusahaan mau menambah dana melalui obligasi, maka itu RUPS aja. Tapi kalau direksi terlibat kriminal sehingga harga saham turun, maka itu adalah kita harus melakukan namanya RUPS luar biasa, RUPSLB ya, rapat umum pemegang saham luar biasa. Atau kalau kita kebijakan menambah utang demi produk baru, cuman RUPS aja. Tapi kalau terjadi demonstrasi besar-besaran buruh, nah itu RUPSLB ya. Oke, kita pause dulu video ini, kita lanjut ke video yang satunya.